Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab ini Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah itu mubarak, berberkah. Ada tiga surah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan Al-Qur'an itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkah. Surah Al-An'am 2 ayat, dalam surah Al-Sadid 1 ayat, dalam surah apa lagi? Al-Anbiya. Ya. Ya, keberkahannya dia dari mana? Ya, banyak ya, dari sisi apapun. Dari sisi membacanya juga berkah, ya, kita sudah jelaskan. Ya, bagaimana ya, satu huruf ya begitu banyak pahalanya, ya, satu halaman begitu banyak. Dan berkahnya juga ya semua orang bisa membacanya. Mulai dari kalangan anak-anak sampai profesor, ya. Mulai dari tingkatan IQ paling rendah sampai paling tinggi, ya. Mulai dari anak-anak sampai orang tua maksudnya, ya. Dan berkahnya juga ya sudah beribu-ribu tahun, ya sudah beribu tahun, ya 1400 tahun yang lalu, ya. Tapi ilmu yang di dalamnya tidak akan pernah berkurang, tapi semakin terus bertambah dan bertambah. Inilah lapis-lapis keberkahan yang dimiliki oleh Al-Quran dan banyak lagi ya lainnya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita juga ya salah satu yang mendapatkan berkahnya karena kita dekat dengan Al-Quran. Ya, terlebih lagi Masya Allah ya. Setiap hari kita berlomba-lomba ya, dalam membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, Barakallahu fiik. Pada para akhwat ya, yang senantiasa istiqomah ya. Baik, kita melanjutkan materi kita. Insya Allah kita akan membahas tentang kaifiyat hudusil aswat, ya, bagaimana itu suara bisa terbentuk, ya, Masya Allah. Nah, saya memang betul-betul dalam masalah ini cukup detail, ya. Bagaimana sih kenapa bisa suara ya muncul, terbentuk, ya, kata beliau, as-sawt huwa takhalkhulu au ihtizaz tabaqatil hawa takhalkhulan tudrikul udhunul basyariyah. Jadi suara ya, pengertian suara kata beliau adalah ya takhalkhul ya, artinya getaran, ihtizaz atau ya, getaran ya tabaqatul hawa. Apa bahasa Indonesianya? Getaran yang bisa dicapai oleh telinga manusia. Ya, jadi getaran-getaran yang bisa terdengar oleh telinga manusia. Berapa getaran yang bisa ditangkap oleh telinga manusia? Ya. Idza kana ihtizazuha min 20 ila 20.000. Dari 20 hingga 20.000, ya. Frekuensi per detik ya, fisania takriban. Ya, jadi kita nanti bisa mendengar ya suara ketika dalam frekuensi 20 sampai 20.000. Ya. Apa ini, hertz atau apa ya? Ini orang fisika tahu ini. Ada sini orang fisika kayaknya. Ya, jadi itu suara. Nah, taib. Kaifiyatu hudusi aswati fit tabi'ah. Ya, bagaimana suara itu terbentuk dengan di alam, ya. Tahdul aswatu fi tabi'ah biturukin adidah, ya. Macam-macam caranya terbentuk suara. Pertama tasodum, ya, tasodum jismain, ya, berbenturnya dua buah benda. Ya. Misalnya ya seorang tepuk tangan, ya. Kemudian orang palu-palu, kan, tak tak, itu terjadi berkat apa? Benturan. Kemudian ya tabaud jismain bainahuma kuat turabut, ya, menjauh
Kenapa bisa suara terbentuk? Karena menjauh. Ya, seperti orang menarik kertas kan? Ya, pasti ada bunyi suara. Kenapa bisa bunyi suara? Itu karena saling menjauh. Ya. Begitu juga dengan orang mematahkan sebuah benda. Tak, tak. Nah, itu muncul suara. Ya. Ini berhubungan dengan nanti makhraj. Ya. Jadi dengan kita menjauh, ya muncul suara. Alhamdulillah. Kemudian ihtizaz jismun minal ajsam. Ya, kenapa bisa muncul juga suara? Karena getaran suatu benda. Ya, misalnya penggaris ya ini mistar ya. Mistar ya, bahasa Arabnya penggaris mistar juga. Nah, muncul suara kan? Kita bisa mendengar suara tersebut akibat dari ya, getaran. Kemudian terakhir ihtikak ya, gesekan. Gesekan antara dua buah ya, benda padat. Seperti seseorang menggergaji ya, ya itu kedengaran suara kan? Ya. Nah, kita masuk ke makhraj. Apa hubungannya ya dengan makhraj? Ini kemarin kita sudah bahas ya. Definisi huruf menurut ilmu tajwid. Ya. Al-harf huwa sautun ya'tamidu ala maqta'in, ya, ay makhrajin muhaqqaq atau muqaddar. Ya. Huruf itu adalah suara. Ya. Jadi huruf adalah suara yang ya'tamidu, yang tertumpu pada makhraj. Ya. Entah makhrajnya muhaqqaq atau muqaddar. Ya. Muhaqqaq artinya yang terwujud, ya, yang jelas ada. Muqaddar artinya tidak berwujud. Apa maksudnya seperti itu? Ini dia. Muhaqqaq artinya yang berwujud seperti huruf dal. Ketika kita mengucapkan ad, ya, maka disitulah huruf dal. Di mana berhenti, disitulah. Ini namanya muhaqqaq. Ya, di situ berhenti, di mana berhenti, disitulah huruf dal. Ya, begitu huruf muqaddar atau diperkirakan seperti huruf alif, ya, mad. Kita mengucapkan ba, artinya dia di mana sebenarnya makhrajnya, artinya nyangkutnya di mana gitu. Ya, tidak ada nyangkut ya. Makanya makhrajnya dikira-kira saja. Oh, seperti itu. Mungkin agak ini sedikit ya. Nah, apa hubungannya dengan tadi ya? Berhubungan, perhatikan. Ya. Huruf yang sukun ya yakhruju bitasodum. Ya. Keluar ya kedengaran ya, itu berkat saling berbenturan. Ya, huruf sukun kenapa kita mendengar orang mengucapkannya ya karena berbenturan. Contoh mimus sakinah. Ya. Contoh huruf mim. Ketika kita mengucapkan mim sukun am kedengaran kan? Nah, bagaimana dengan huruf yang berharokat? Ya, yakhruj bitaba'ud. Ya, keluar dengan cara menjauh. Ya, kita mendengar suara ya berkat dia menjauh. Contohnya huruf mim yang fathah ma ya. Wa yusahibu dzalika makhruj asli harokat, dan sama ma mimu ya. Itu sama. Semuanya menjauh ya. Jadi ada orang saling menjauh tapi bisa kedengaran ya. Begitulah. Berikutnya huruf mad dan huruf lin. Kenapa bisa ya? Kita mendengarkan suaranya. Contohnya ba ya, khair, bait ya kan? Oh, dia ternyata keluar bihtizaz al-awtaris sautiyah. Ya. Dengan bergetar. Ya, getaran. Jadi hurufnya keluar karena getaran
pada pita suara. Ya, fil hanjara wa yusahibu dzalik infitahu lil fam fil alif wa yakunu lisan fi wada'ir roh. Ya. Dan perhatikan ketika kita mengucapkan huruf alif, ya, mad, ba, perhatikan kata beliau mulutnya dan lisannya. Ini lisannya dalam keadaan ya, istirahat, ya, roha. Ya. Artinya dia tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Jadi ba. Nanti kita bahas lebih lanjut di itmamul harokat. Bagaimana mengucapkan harokat secara sempurna, insya Allah. Nah, ini masuk ini. Bagaimana mengucapkan huruf dhamma, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Toib, kita masuk di huruf. Huruf semuanya kemarin kita bahas ada 29 kan? Ya. Itu huruf asli. Ada pun huruf far'i, ya, ada juga huruf far'i, tapi ini kayaknya kita bahas nanti saja ya. Ya, artinya cabang-cabang huruf, ya. Membacalah ya, seperti hamzah taswil a'jamiyun imala majriha, ya. Huruf shad itu semua namanya huruf ya far'i. Az-zirato, ya. Ismang qoila disebutkan dalam manzuma Syekh Ahmad At-Tibi dalam manzuma, ya. Dan seterusnya. Kita masuk saja di makhraj. Jadi makhraj ya secara umum ya ada 5. Ya. Ini sudah kita kemarin bahas ya. Ada 5 anggota badan kita yang mengeluarkan huruf, ya. Lebih jelasnya secara rinci ada 17 ya, makhraj, ya. Ibnu Jazar mengatakan makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ibnu Jazar mengatakan dalam mukaddimahnya ya makharijul huruf ya ada 17 atas pendapat jumhur para ulama. Seperti ini pembahasan. Ya. Ada 5 makhraj, ada 5 rongga di badan kita yang mengeluarkan huruf. Pertama al-jawf, rongga, ya. Kemudian al-halq, tenggorokan, kemudian yang ketiga al-lisan, kemudian 4 asy-syafatan, ya, 2 buah bibir. Ketiga al-khayshum. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Tapi ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berapa sih ya makhraj, ya tempat keluarnya sebuah huruf, ya. Jumhur ya sebagaimana tadi yang kita sebutkan ya, pendapat Ibnu Jazari ada 17 17 alladzi yakhtaru man ikhtaba. Ya, bersama beliau ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Ibnu Jazari, ya. Mengatakan 17 ya. Pendapat berikut Sibawi dan Imam Asy-Syatibi ya dalam manzumahnya beliau mengatakan 16 ya. Dengan menghilangkan nanti makhraj al-jawf, ya. Kemudian pendapat ulama berikutnya Ibnu Kaisan Qutb Al-Farra itu 14 ya. 14 dia menghilangkan makhraj al-jawf dan menggabungkan lam nun ra. Ya. Dan ada pendapat, dan ini pendapat yang paling lemah ya. Setiap huruf ada masing-masing makhrajnya. Nah, ini pendapat terlemah di antara yang ada. Ya. Oh, ini dia dijelaskan ya. Yang berpendapat 17, al-jawab 1, al-halq 3, al-lisan 10, syafatain 2, kemudian al-khayshum 3, 1 ya. Ada tadi orang masuk, ada konsentrasi. Lanjut. Yang berpendapat 16, ini dia, menghilangkan makhraj al-jawf. Ya. Al-jawf dia hilangkan. Dia mengatakan kembali ke makhrajnya masing-masing. Ya, kembali ke makhrajnya tengah lidah, waw kembali ke makhrajnya di syafatan. Ada yang berpendapat 14 makhraj. Ya. Selain menghilangkan al-jawf, maka menjadi al-lisan 8 makhraj. Ya. Jadi dia menggabungkan lam, nun, ra, itu 1 makhraj. Nah ini juga nanti ke depan ketika kita memegang satu pendapat berpengaruh. Ya. Seperti nanti idgham itu mutamatsilah, mutaqaribain. Ya, kenapa dibilang mutamatsilah, mutaqaribain? Ini ya ada
pendapat seperti itu. Ya, ada mengatakan ini mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Itu disebabkan karena perbedaan di antara para ulama. Ya. Dalam pendapat 29 makhraj, setiap huruf ada makhrajnya, dan ini pendapat paling lemah. Gimana cara mengetahui ya sebuah letak makhraj? Ya ini tadi. Pertama disukun atau ditasdidkan ya. Supaya kita tahu oh di sini makhrajnya. Coba kita mau tahu makhraj ba. Ba keluar di mana sih? Ba, bibu. Kita sukunkan ab. Nah, ketika berhenti pada suatu benda, tempat, maka disitulah huruf ba. Ab. Kalau kita rasa bibir kita yang turunkan berarti huruf bibir. Apa kita yang bergerak? Oh, lidah kita berarti hurufnya di lidah. Lidah bagian atas atau pinggir atau atas kita lihat al. Oh, saya rasa bagian atas. Nah, begitulah para ulama menulis sebuah makhraj. Ya, subhanallah. Yang diperkasai oleh Imam Ahmad Al-Farahidi, ya, ahli bahasa beliau ini, masya Allah. Beliau yang mencari makhrajnya di mana dal ada dan disungkun ad. Oh dia tulislah oh tempatnya di sini. Ab di mana ba tempatnya di sini. Beliau tuliskan. Jadi karena makhraj dulu memang ya orang Arab ya mengucapkan begitu saja tanpa ada teori-teorinya kan. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj yang lebih dalam. Oh, saya belum ini ya. Belum menghafal makhraj. Baik, kita mau menghafal makhraj 10 menit. Insya Allah antum akan paham ya. Makhraj ya ada 17 dan huruf 29 ya. Sebelum kita mulai tayyib saya aktifkan videonya ya. Tayyib, kita akan belajar makhorijul huruf ya 10 menit. Mungkin saya sudah kirimkan ya, tapi tidak apa-apa kita ulang. Atau kita tidak usah ya? Langsung dites saja. Kayaknya sudah hafal semua ya. Gitu ya. Kita mau diulang? Ulang, Ustaz. Ulang ya? Sepakat? Iya, diulang. Baik. Kita analogikan tangan kita. Dan ini kami dapat di guru kami juga. Ustaz Hasbil, hafizahullah ta'ala. 5 tahun lalu, berapa tahun lalu. Dan ini Masya Allah ya, cara mudah ya dalam menentukan makhraj ya. 10 menit saya kita sudah hafal. Jadi kita seperti ini, tangannya ya, menjauh sedikit. Jadi anggaplah ini tenggorokan kita ya. Anggaplah ini tenggorokan kita ya, tangannya semua seperti ini ya. Kemudian anggaplah ini tangan kita lidah ya. Lidah kata para ulama kita abul harf ya, bapaknya huruf. Karena kenapa? Di sini semua huruf-huruf ya. Taib ya. Kita sekarang masuk makhraj al-jauf. Ingat al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dari sini keluar ya. Hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3 ya. Semua huruf-huruf mad ya di situ keluar. Ba, bi, bu ya. Alif sebelumnya fathah ya. Dhamma sebelumnya waw. Kasrah sebelumnya ya. Ya. Imam Al-Jamzuri mengatakan wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham. Syaratun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya. Dari situ. Di mana makhraj al-jauf? Ini makhrajnya 1. Jadi 1 tempat keluar maksimal hurufnya 3 ya, minimal 1. Maksimal 3, minimal 1. Al-jauf ini 1 makhraj, 1 tempat keluar hurufnya 3. Ya. Huruf-huruf mad. Ya. Aywa. Ya.
dalam kata aywah ya. Fat alif ya waw. Ya. Jadi keluar. Apa makhraj al-jauf? Berapa hurufnya? Ayo. 3, Ustaz. Berapa? 3. 3 ya. Baik, sekarang ini tenggorokan. Ya. Anggaplah ini tangan kita tenggorokan. Tenggorokan terbagi 3. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya. Seperti ini ya. Jadi caranya begini tangannya ya. Supaya mudah praktiknya. Baik. Tenggorokan paling bawah hurufnya hamzah. Apa hurufnya? Hamzah. Hamzah. Tenggorokan tengah ainun ha. Ainun ha. Ainun ha. Tenggorokan paling atas ghainun kha. Ghainun kha. Jadi kita ucapkan ismul huruf ya, namanya huruf, bukan go kho ya. Go kho berharokat fathah. Baik, ulang. Tenggorokan paling bawah. Hamzah. Hamzah. Tenggorokan tengah. Ain ha. Tenggorokan paling atas. Ghainun kha. Mantap, Masya Allah ya. Hafal. Sekarang kita pergi Abul Huruf, ya, bapaknya huruf. Di lidah ya. Di lidah ini ada 10 makhraj ya, 18 huruf ya. Pertama ya, lidah, pangkal lidah. Keluar huruf qaf, 1 makhraj, 1 huruf. Apa pangkal lidah? Huruf Qaf. Mantap. Turun sedikit ya, huruf kaf ya. Turun sedikit huruf kaf. Qaf, kaf ya, seperti ini tangannya supaya mudah diingat. Kemudian tengah lidah huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Apa tengah lidah? Jin, shin, ya. Pinggir lidah, perhatikan. Pinggir lidah sini sampai sini ya. Di pinggir lidah ya. Kita kemarin sudah bahas ya lidah. Hafal tulisan dari sini pertengahan lidah sampai pangkal lidah, pinggirnya keluar huruf dod. 1 huruf. Huruf apa? Huruf dod. Dod ya. Dod. Banyak akhwat yang belum bisa ya. Kemudian berikutnya pinggir lidah, masih pinggir lidah, tapi pinggirnya dari sini ya, dari pertengahan sampai ujung ya. Di sini juga bertemu dengan langit-langit ya. Rincinya nanti kita bahas ya, langit-langit. Huruf lam apa? Lam. Huruf lam. Lidah Lam. bertemu dengan langit-langit ya. Kemudian di belakang sedikit huruf lam ada huruf nun, ujung lidah juga ya, ketemu dengan langit-langit. Langit-langit depan atau gusi juga ya, dekat gusi. Huruf nun apa? Nun. Huruf nun. Belakang sedikit huruf ro. Huruf apa? Huruf ro. Nah, ini beda makhrajnya ya. Lam, nun, ro. Ini beda makhraj ya. Satu tempat keluar semua. Lam, nun, ro. Ya, ujung lidah ya ketemu dengan langit-langit atas. Lam, nun, ro. Hafal? Kita ulang ya. Tengah lidah apa hurufnya? Tengah lidah. Iya. Iya. Jim. Dan pinggir lidah. Tengah sampai pangkal. Dod. Pangkal lidah. Dot. Pangkal lidah. Qaf. Dan kaf. Barakallahu fiik. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Lam. Lam, Lam. nun, Lam. ro, bukan nan ya. Ro. Lam, Lam. Ro. Nun. Ro. jadi ismul huruf ya. Taib. Kemudian berikutnya ujung lidah waradu yani li dhuhril adkhalu wa tawadda. Huruf ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, belakang gigi seri atas ya.
Gimana? Ini. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. Ya. Hurufnya to, dal, ta, to, dal, ta. Hurufnya apa? To, dal, za. Do, to, dal, ta. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, belakang gigi seri atas. Toib. Kemudian ujung lidah ya bertemu dengan gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah ya. Gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Hurufnya sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Apa hurufnya? Sod, sin, zai. Dan terakhir. Ujung lidah keluar sedikit ya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Seperti inilah kira-kira ya. Kalau ini kita anggap ujung gigi seri 2 ya, gigi kelinci keluar sedikit ya. Hurufnya Allah, zal, ta. Allah, zal, sa. Apa hurufnya? Zal. Baik, ya, itu ada 10. Kami ringkaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ulang ya. Ujung lidah ketemu gigi seri, belakang gigi seri bagian atas. To, Ya, terus, ta, ya. da. Dal, ya. Semua aktif ya. Kemudian ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar sedikit hurufnya. Za, Zal. Tal. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri bagian bawah. Sod, sin, zai. Tal. Saya anggap Antuna ya sudah hafal. Kemudian kita masuk ke 2 buah bibir ya. 2 buah bibir makhrajnya cuma 2, tempat keluarnya cuma 2. 1 huruf fa ya. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah ya. Fal fam atrafis tanajal musyrifah. Kata Ibnu Jazari. Jadi fa itu satu tempat keluar. Ya, kemudian 2 buah bibir yang menggunakan 2 buah bibir ya keluar huruf ya bab huruf ba ya mim dan waw. Ba, mim, waw. Apa? Ba, mim, waw. Ya, jadi 2 tempat keluar. Tempat terakhir al-khoisum, rongga hidung. Semua yang berguna keluar ke hidung. Ya, semua yang berguna. Nuntas dimintas di contohnya. Ya, Ibnu Jamzul mengatakan wa gunna mimma nuna suddida wa samikulan harfa gunnatin bada. An ya wan itu semua fa ya idgham mayyam minkum ya an bal kuntum semua di hidung. Baik ya, kita ringkas. Jadi semua 17. Pertama al-jauf 1, tenggorokan 3, 1, 3, berapa jumlahnya? Berapa? 6. Nah, tempat keluar. Al-jauf 1 tempat keluar. 3 hurufnya. Ya, tempat keluar ya. Dan huruf. 3. 1 tempat keluar. Di tenggorokan ada 3. 1, 2, 3. Berapa nih? Totalnya? Tempat keluar? 6. 4. Tempat keluar bukan huruf. Tempat keluarnya huruf. Ya. Itu keluar. 4 al-jauf 1, tenggorokan 3, 4. Sekarang lidah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Jadi semua berapa totalnya? 4, 14. Di bibir 2 ya.
16. Kemudian 16. terakhir hidung. Hidung. 17. Baik, tes satu-satu. Saya bagi jurus menghitung. Baik, kita satu-satu. Indosogi sama Rinda ya. Di mana makhraj huruf lam? Mana lam. Lam, ya, Bina. Aina. Jazakallah. Lam. Ayo. Ya, Mirawati. Hah? Indosogi. Di Pas. pertengahan sambil dengan Pertengahan sampai lidah. Bertemu. dengan langit-langit. Barakallahu fiik. Langit-langit. Asmirawati huruf zai. Zai. Nah. Ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bagian bawah. Barakallahu fiik. Bunga pomala. Huruf dod. Dod sisi lidah. Karir ulang. Sisi lidah. Huruf dod, iya sisi lidah. HP-nya orang. Sudah tadi. Indah Hariutami. Huruf Qaf. Huruf Qaf. Qaf. Iya. Qaf di pangkal lidah. Bagus. Ya, Indah Rizki. Huruf Dal. Fadli Indah Rizki. Iya. Punya Sari. Iya. Huruf Dal. Aina makhrajuha. Ada suara. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Langit-langit? Bukan. Pangkal gigi. Pangkal gigi mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi Ya. seri bagian belakang, gigi seri atas. Gigi seri atas, mumtaz. Karena ada banyak gigi seri kan? Kita sudah bahas kemarin. Astanaya. Bagus. Barakallahu fi. Sasmita mita. Huruf Ain. Tenggorokan tengah. Di mana? Tenggorokan tengah. Barakallahu fiik, betul. Sarfi SR. Huruf waw. Sarfi. Tafadhali. Sarfi, guru mawjud. Hadir? Menyimak? Baik, Haryanti Bontang. Huruf waw. Haryanti Bontang. Kedua bibir. Bagus ya. Kemudian Wahyuni. Huruf Allah. Huruf Allah. Huruf Allah. Azim. Zalimin. Anin naba'il azim. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Masya Allah. Sahih. Nauro Asriyadi. Huruf Ro.
Ya, Ujung lidah. besar-besar suara tak? Qaribil mikrofon. Ujung lidah bertemu dengan Iya. gigi seri atas. Hah? Gigi seri atas. Gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa bilang R. Nggak bisa. Ya Dewi, bantu. Huruf ro, Dewi. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Betul ya, barakallahu fiik. Munarti, ya huruf ghain. Tafadhali. Munarsi. Aktifkan mic-nya. Tenggorokan bagian bawah, Ustaz. Bagian bawah. Ghain. Iya, tenggorokan bagian bawah. Belum. Kurang Bukan. tepat. Tenggorokan yang paling dekat dengan pangkal lidah. Iya, betul. Tenggorokan atas ya. Tenggorokan atas. Mumtaz. Dita Puspita. Huruf sin. Ujung lidah, Ustaz. Ujung lidah ketemu dengan Dua gigi seri atas lebih condong ke bawah. dua gigi seri atas lebih condong ke bawah, maksudnya gigi mana? Gigi seri atas, gigi gerak, ya? Gigi mana? Huruf sin, Gigi huruf seri sin. atas. Gigi seri atas. Belum. Gigi seri atas bukan. Coba ucapkan sin pakai gigi seri atas. Coba. Itu enggak bisa kan? Di mana kira-kira asa itu? Kita rasa di mana? As. Di mana? Ladri, Ustaz. La wasa. Sudah la tadri. Insyaallah satadri. Ujung gigi seri bawah, ya, gigi seri bawah. Ya, Ustaz. Jadi satu makhraj dengan sod dan zai, ya. Coba as. Nah, lidah kita ke bawah kan? Az. Barakallahu fiik. Ba'daha hartati. Huruf mana pula? Jim. Hartati tafadhol. Tengah lidah. Tengah lidah. Sahih. Sarfi. Sudah aktif Sarfi atau aktifkan mic-nya? Ya. Huruf ha. Alhamdu. Di mana makhrajnya? Sarfi. Tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah. Bukan. Di mana? Atas. Atas. Sarfi. Tenggorokan atas. Iya. Oh. Leher. Leher, betul leher dia. Leher bagian mana? Tenggorokan mana? Tengah, atas, bawah.
Belum. Ada yang bantu? Harful ha. Mana makhrajnya? Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan. Mumtaz. Tengah. Mumtaz, sorry. Baik, sekarang kita masuk ke detail. Jadi kami harap Antuna sudah menghafal ya, insya Allah. Ya. Dan mudah, insya Allah mudah. Ya. Kita masuk ke detailnya seperti apa sih? Al-makhraj al-jawf. Al-jawf ya di sini dia makhrajnya. Ya. Ini yang warna apa ini? Biru ya. Warna hijau. Ini kan ada rongga kan? Ini ada kayak pipa gitu ya. Rongga. Ya. Itulah namanya makhraj al-jawf. Ya, jadi mencakup tenggorokan dan rongga mulut. Makhrajnya al-jawf. Ya. Al-Jazar mengatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Pada makhraj al-jawf terdiri dari ya, alif wa ukhtaha dan saudara-saudaranya. Maksudnya huruf mad, ya, huruf maddin, ya, lil hawa'i tantahi, yang berhenti seiring dengan berhentinya napas, ya. Jadi kita mengucapkan ya ba, tidak akan berhenti sampai habis napas kita. Dengan maksudnya ya lil hawa'i tantahi. Mujazir mengatakan min lafzi wajin wahya fi nuhiha. Contohnya ya dalam ayat surah ya. Nuhiha, ya. Kita ucapkan nanti sampai pagi ini ya. Kalau bisa ya. Begitu juga ketika mengucapkan makhraj ya, tidak akan ya berhenti sampai habis nafas ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, makhraj al-jawf ini ya makhraj yang paling luas ya. Dan bebas, tidak terikat pada tempat tertentu. Makanya dinamakan al-muqaddar ya. Makhraj muqaddar. Karena tidak ada apa ya? Tidak ada tempatnya gitu. Pusat suaranya itu kita tidak tahu di mana. Nanti berhenti kalau berhenti nafas ya. Tetapi yang uniknya dia semuanya dapat bersandingan dengan seluruh huruf hijaiyah. Ya namanya dinamakan makhraj muqaddar. Ya. Makhraj muqaddar. Nah, seluruh huruf hidup ya artinya berharokat pasti ujung-ujungnya dikeluarkan melalui makhraj al-jawf. Karena pada prinsipnya setiap huruf akan mendekat kepada makhrajnya saat disukunkan. Kan? Kalau huruf itu nanti berhenti di makhrajnya ketika disukun ab, am, ad, al, ar ya. Dan akan menjauh bitaba'ud ya, kita sudah bahas saat berharokat ya, ba, ma ya, ma, mi, mu. Nah, kalau kita tidak menjauhkan makhraj tersebut dari hurufnya, maka jelas ya suara tidak akan mengalir sempurna. Jadi ini pelajaran pertama ya kita bisa dapat dari makhraj al-jawf. Karenanya sangat penting dan memahami masalah ini sebelum kita mempelajari rincian makhraj tersebut. Yang kedua ya kita bisa dapat pelajaran dari al-jawf ya. Kita akan mengucapkan bagaimana ya harokat yang sempurna dalam bahasa Arab, khususnya dalam membaca Al-Quran. Ya. Para ulama sudah membuat dawabit ya, kaidah-kaidah. Ya. Nah, jadi kita akan membahas insya Allah bagaimana cara mengucapkan
harokat yang sempurna. Dan selama ini kami perhatikan ya, kan ketika juga kami talaki para masyayikh, masalahnya orang Indonesia cuma satu ya. Apa masalahnya? Di sinilah dia ya. Harokatnya itu mengucapkannya tidak sempurna. Ketika fathah cenderung mengucapkan tebal, seperti ba, dia mengucapkan ba ya. Ba. Alhamdu, ha bukan ha ya. Ha. Ya. Baik, kita bahas itmamul harokat ya. Menyempurnakan harokat. Nah, kita mesti mengetahui lanjut. Halatul harfil arabi ya adal alif. Ya, bagaimana keadaan huruf-huruf Arab selain huruf alif ya. Pertama sakin ya, bersukun ya. Jelas ya. Kedua mutaharrik, berharokat ya. Entah dia fathah, dhamma, entah dia kasroha. Huruf alif ya pasti selalu sukun ya. Dan tidak ada huruf sebelumnya kecuali dalam kondisi fathah, yaitulah huruf alif. Dalam huruf tasydid ya, kenapa tidak ditulis? Karena tasydid itu asalnya terdiri dari dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya, seperti tab ya kan? Ini ba ini kalau seperti ini asalnya dua huruf. Ba-nya sukun, kemudian ba-nya berharokat fathah. Tabbah ya gitu ya. Itu harokat tasydid. Imam Ahmad Tibi beliau menjelaskan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammin asy-syafataini dhamma wa dun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuh bil fathi fahami. Ya. Wa kullu madmumin falan yatimma, kata beliau setiap yang dhamma ya falan yatimma tidak akan sempurna illa kecuali bi dhammi asy-syafataini dhamma, kecuali benar-benar memonyongkan kedua buah bibir ya, monyong ketika mengucapkan huruf dhamma. Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu ya. Dan kasroh khifat ya dengan menurunkan rahan ya. Mulut ya, makanya ketika kita menurunkannya menjadi sempurna. Bi bu, ketika dhamma tadi bu bukan bu bukan. Bi bukan bi solo ya. Wal maftuhu bil fathi fahami ya. Dan fathah dengan membuka mulut ya, maka pahamilah. Lebih tepatnya seperti inilah gambar di bawah ya. Jadi ketika dhamma seluruh huruf yang dhamma ya, dan huruf waw yang dhamma ya, waw mat ya, dengan memonyongkan ginilah kira-kira wu, bu, lu, ru, su, zu ya. Dan ketika mengucapkan huruf kasroh dan ya mat dengan ya senyum lebar ya. Bi, li, jadi bukan bi, li ya. Apalagi kita yang orang Bugis, orang Makassar ya. Orang Palu ya. Ada bahasa daerahnya Palu ya. Atau Bugis juga ya. Peserta kita banyak dari Palu. Masya Allah. Biasanya ngikut lahjanya, logatnya. Ketika fathah maka dibuka. Agak senyum juga. Ya. B, T, S, J, H. Jadi bukan ba,
ta, sa, ya, ya. Amma yatasa'alu, ya. Amma yatasa'alun, ya. Itu dia tebal itu. Jangan seperti itu. Lengkapnya seperti inilah. Ya, ketika fathah, perhatikan ya mulutnya ya. Be, ya. Ya, ketika hurufnya dhamma, ini lihat, coba lihat bibirnya monyong, ya, monyong ke depan. Biasa orang sudah menikah mudah insya Allah. Bu, tu, lu. Ya. Jadi betul-betul memang dimonyongkan. Jadi jangan segan-segan memonyongkan. Ya alhamdulillah, bukan du. Alhamdu. Ya. Alhamdulillah. Ketika kasroh betul-betul diturunkan rahanya. Bi, seperti itulah. Ya. Nah, ini dia ya beberapa kesalahan ya. Menebalkan ya harokat. Pada huruf-huruf seharusnya dibaca tipis ya. Terlebih ketika fathah dan dhamma. Seperti ba ya. Mengucapkan ba. Da ya. Kemarin tahfidz ya. Itu peserta rata-rata menebalkan. Ya. Amma yatasa'alun ya kurang tepat. Dan ada juga menipiskan huruf-huruf ya harusnya dibaca tebal ya. Khususnya pada saat kasroh. Ya. Oi baca ti ya. Dan fathah biasanya ya ya itulah pokoknya macam-macam lah orang ya ketika mengucapkan. Dan paling banyak terjadi adalah ini dia. Ya, mengucapkan huruf dari hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mengucapkan hidung dan rata-rata qori kita ya yang tidak belajar tentunya ya biasa pakai hidung ya. Maliki yaumiddin. Intinya biasa mau memperbagus suaranya ya. Mau kasih indah jadi indah bagus. Mau dikasih indah jadi indah bagus. Banyaklah ya. Ini kita tidak usah bahas kesalahan karena kita akan tahu ketika perhatikan cara mengucapkan huruf dhamma ya menurut saya bu ya ya bu tu monyongkan ini keluar bu tu ya su ju itu monyong keluar. Ketika kasroh i bi ti jadi kedengaran bagus ya. Bukan dhammah, bukan o bo to. Ini kebanyakan kita mengucapkan begitu. Ju alhamdu do bukan do ya du. Kemudian kasroh kebanyakan ya itu membaca imala bi maliki liki bukan liki maliki ya. Kemudian fathah ba Syekh Mahmud Masya Allah kemarin bagus sekali beliau memberikan penjelasan. Selama ini kalau kita mengatakan cuma dibuka, bukanya itu kadarnya gimana ya, ta gitu. Dibuka juga ya, tapi ternyata masih tebal ta ya, ya. Ini itu membantu saja. Senyum ya, jadi insya Allah kalau mengaji kita akan banyak senyum ya, makanya orang baca Quran bahagia ya, Masya Allah ya. Terlebih kalau ada pasangannya lebih bahagia lagi ya. Ba ta sa gitu senyum ya. Kira-kira seperti inilah ya. Yang terbuka. Ba ta sa ja ha
kho, ya beda kalau makhraj yang tebal jelas ya. Makhraj yang tebal jelas tidak terlalu senyum. Nah, ini juga kami mau berikan ya apa? Penjelasan sebelum kita praktek. Semua huruf yang tebal tidak boleh dimonyongkan. Do salah. Kho, ro salah. Ya, kembalikan semua di makhrajnya ya. Semua huruf yang tebal. Berapa huruf yang tebal? 7. Ya, Ibnu Jazar mengatakan wasab'u ulwin khussadin qid. Itulah semua huruf-huruf tebal. Dha, ta, do, ya, ghain, kha dan seterusnya. Qa. Tidak boleh monyong. Kho. Tidak boleh monyong. Kaidah monyongnya sebuah huruf ketika huruf itu harokatnya dhammah, ya. Du, ya. Kemudian ketika mengucapkan huruf waw, wa, ya, dan terakhir ketika ismam, ya, la ta'manna, ya, nasta'inu, nah itu namanya ismam. Nanti itu baru masalah itu tidak boleh memonyongkan bibir. Makanya sebenarnya kalau ikhwan lebih detail kita bisa lihat ya mulutnya. Ya, kita latihan coba ya satu-satu. Perhatikan cara mengucapkannya. U, I, A, Bu, Bi, Ba, Tu, Ti, Ta. Jangan bilang Tu, Ti, Ta. Jangan. Ya. Su, Si, Sa. Seperti itu. Toyib satu-satu orang. Ya. Indah Sogi Samarinda. Tafadholi. Ini dia. U, I, A. Apa? A. Bu. A tebal. Tipiskan. A. Buka A. A. A tebal. A. A tebal. Ulang. U coba. U, I, A. Agak panjang saja, dipanjang-panjangkan, enggak apa-apa. Kita mau dengar harokatnya. Coba. U, I, A. A itu tebal. A tebal. A. U, I, A. Ya lah bahasa. Terus. Bu, Bi, Ba. Ba. Senyum lagi. Ba. Ya, bagus. Mantap. Ba'daha Asmirawati. Dawud. Tidak dibayar. Kita. Ulang. Tutita. Ya, mumtaz. Susita. Ba'daha. Terus. Ini huruf sa. Siapa? Asmira. Jadi satu huruf dua. Satu huruf, satu orang, dua huruf. Sudah tadi. Susisa. Panjangkan saja. Susisa. Panjangkan saja. Susisa. Mantap. Barakallahu fiik. Ba'daha bunga pomala. Tafadhali. Jujija. Jo tebal. Ja. Jujija. Putus. Ulang lagi. Jujija. Ja. Senyum. Ja. Ya lah, ba'daha. Huhiha. Dhamma monyong. Huhiha. Ha. Bukan ha. Tebal. Huhiha. Ya.
Ba'daha hartati. Tafadhali. Khukhikha. Kho. Khu, khi, kho. Kha. Tebal ya. Khukhikha. Lagi. Khukhikha. Ya. Ba'daha Dudida. bukan dah itu tebal, dah tebal. De. Dudida. Bukan dah tebal. Dah tebal. De senyum. Da. Bukan dah. Da. Da. De. Da. Dah tebal. Dah. De. Da. Lagi. Da. Ya, de. Panjang ke saya? De. Da. Tebal. Da. De. Da. Ya, de. Da. Ya, kira-kira seperti itu. Ba'daha Indah Haryutami. Kalau bisa siapa? Di mana tempat tinggal supaya kami tahu ya. Indah Haryutami ya. Kami masih belum hafal. Lo asal dari mana? Saya di Makassar, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, lanjut. Za. Zu, menyongkal lagi bibirnya. Za. Za tebal. Za. Za. Ba'daha Ro. ya, ru tebal ya. Ro. Ya. Ini tidak bisa dilihat mulutnya ya. Ro yang sampai huruf-huruf tebal itu monyong. Ya, jangan sampai. Ro tidak monyong. Ro. Ya, barakallahu fiik. Ba'daha Indah Rizki. Siapa ini? Indah Rizki. Asal dari mana? Dari Sigi, Ustaz. Di mana? Palu. Sigi, Masya Dari Allah. Sigi, Palu. Barakallahu fiik. Awat Palu, Masya Allah. Za. Mumtaz, ulang. Za. Barakallahu fiik, bagus. Ba'daha Sisa. ulang. Sisa. Ya, mumtaz, bagus ya. Dan kedepannya para akhwat sekalian sebaiknya pakai headset ya. Apalagi kita ini mau talaqi ya, kita tidak offline, kita online, maka dua kekuatan utama kita. Pertama, jaringan. Ya. Jaringan. Ya, mau tidak mau sekarang inilah kebutuhan kita yang utama, kebutuhan primer kita ya, di samping makan dan minum. Kemudian yang berikutnya headset. Ya. Headset ya, tujuannya apa? Dia headset ada mic-nya, jadi kedengaran suaranya jelas dan biasanya enak, tidak putus-putus. Kita yang koreksi juga bisa tepat. Barakallahu fiik Indah Rizki. Ba'daha Mita. Tafadhali Mita. Silakan Mita. Sebentar saya cari headset pasang. Iya. Asal mana? Palu Sigi, Ustaz.
Masya Allah ini ya. Akhwat Palu luar biasa ya. Semoga bisa nanti silaturahim ke Palu. Lanjut. Shu, shi, sha. Ya, ulang lagi. Shu, shi, sha. Entar, ya. Sisa jangan dimatikan. Sya, itu seakan-akan ada hamzah. Sya, jangan sya. Sha. Lah, bahasa. Lanjut. Ba'da. Su, su, si, Oi, sa, oi. Ulang. si. Ih, Mira ribut. Su, si, sa. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ba'daha sarfi. SR. Du, di, do. Ulang-ulang. Dekat-dekat mic. Kami tidak dengar. Du, di, do. Ya, itu dali ya. Itu dal. Latihan. Bukan du. Tapi du. Du. Dui. Do. Ulang. Du, di, do. Iyalah bahasa. Jadi jangan dimatikan ya. Panjangkan saya terus. Du. Dui. Do. Yang du. Dui. Do. Itu seakan-akan semua ada hamzah. Jangan. Lagi. Lagi. Tu, tu, ti, to. Nah, itu ta, tu. Yang benar tebalkan. Tu, toi, to. Coba. Tu, ti, to. Bukan tu itu ta, tapi labas nanti kita belajar makhraj to. Jangan dimatikan. Tu, ti, jangan matikan. To itu akan ada hamzah. Kok salah. Coba lagi tanpa hamzah. Coba. Tu, ti, to. Ya, masih. Dia bilang to, itu artinya makhrajnya ya muhaqqaq. Ke hamzah. To itu makhrajnya ke hamzah. Kita bahas makhraj jauf. To, tu, toi. Ya, itu panjang. Yalah bahasa saya latihan sarfi. Sarfi dari mana lagi nih? Asal mana? Dari Kendari. Dari Masya Allah. Barakallah. Ya ba'da harian Tibontang. Tafadholi. Zo. Zu. Zi. Zo. Itu makhrajnya dal itu. Zu dal. Tebalkan. Allah. Tebal. Zu. Itu Zu. kita masih mengucapkan zal. Ya. Zu. 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 Zi. Zo. Lagi. Zu. Zu. Zi. Zo. Ya, masih zal ya, la ba'sa. Zu, zi, lo, itu zal. Tapi tebalkan. Zu, loi. Zu. Zi. Zo. Ya, la ba'sa. Itu zal itu ya, bukan lo. Lo caranya lu, loi, lo, bukan zi, tapi loi. Bedakan dengan zal. Zu. Zi.
Zo. Ya, la ba'sa. Di itu huruf zal. La ba'sa. Zi. Ba'daha. U. I. A. Itu tebal itu. Tebal. A. A. Coba. A. A. Tipiskan. A. A. Ya, jadi panjang saja ya. U, I, A. U. I. A. Ya, jadi ainnya sebentar sekali diucapkan kan? Setelah itu pergi ke al-jauf. Itu semua huruf. Ba'da wahyu nih. Masya Allah, nakibah kita ini ya. Jazakillah khairan. Yang selalu mengingatkan teman-teman. Jangan bosan diingatkan ya. Sama wahyu nih ya. Insya Allah. Diingatkan dalam kebaikan. Gu. Ya. Gu, gi, go. Tebalkan lagi. Oh, ui, oh. Gu, gi, go. Ui, oh. Jangan pakai G dalam bahasa Indonesia ya. Gu itu Indonesianya, tapi agak tebal dalam bahasa Arab. Oh, oh. Coba. Gu, gi, go. Oh, panjangkan makhraj jaufnya, panjangkan. Oh, wi. Gu, gi, Panjangkan. go. Dipanjangkan. Oh, wi. Oh, panjangkan biar sampai berapa harokat. Gu, gi, go. Ya, lawas. Badah. Terus. Fu, fi, fa. Ya, itu fa bagus. Ulang fu. Fu, fi, fa. Ya, fa-nya bagus. Itu harokatnya bagus ya. Mumtaz. Ba'daha wahyuni Nawro Asriyadi. Tafadholi. Dekat-dekat mic-nya, dekat-dekat. Untuk kedengaran. Qutiqa. Oh, panjangkan saja. Tidak berbosan. Qutiqa. Ya, ba'daha. Bukan ki ya. Qi. Oh, tebalkan. Tebal. Qutiqa. Ba'daha. Qutiqa. Mumtaz. Kemudian Dewi. Tafadholi. Lulila. Mumima. Ulang. Lu dulu. Ulang. Lulila. Jamlah li. Jamlah li tebal. Li. Lulila. Kalau la. Kalau la tebal. La. 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 Coba. La. Kalau la masih tebal. La. Senyum. La. Terus. Ya, ba'daha. Lulila. La itu tebal. La tebal. La. Tipiskan. La. Panjangkan. La. La. La.
lo tebal. La. Ya lah bahasa. Ba'daha ini mu. Mu. Mi. Ma. Ini ma itu tebal itu ma tebal. Coba. Ma. Ya, itu dia. Ulang. Mu. Mi. Ma. Ya, itu. Mumtazah. Ba'daha hartati. Tafadhali. Ya. Huruf apa Ustaz? Nunine. Nunina. Macam bilang ni. Ha, ni. Ni. Senyum. Ni. 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 Ya. Nunina. Aduh, termut. Aktifkan lagi. Jadi yang berbicara saja yang aktif lagi. Panjangkan saya. Nuni. Nunina. Dia bilang no tebal itu no tebal. Ne. Na. Bukan na tebal. Na tebal. Na. Ne. Na. Iya, gitu Begitu. dia. Ba'daha. Hu. Iya, coba. Hu. 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 Hi. Ha. Bukan ho. He. Senyum. Hu. Hi. Ha. Ho. Tebal itu ho. Tebal. He. Hu. Hi. He. He. Ha. Ha. He. Ha. Bukan juga he. Ha. Ha. He. Ha. Ya, lah, bisa dituliskan sedikit lagi. Ba'daha Dita Puspita. Nam Ustaz. Wu, wi, wa. Udah wa tebal. We. Ulang deh. Wu, wi, wa. Wa lagi we. Tipiskan we. Wa. Lagi. We. Panjangkan saja. Wa. Wa. Ya. Ulang. Wi, we. Wu, wi, wa. Ya, mumtaz. Ba'daha. Yu, yi, ya. Ya matikan ya, Jan ya. Yu, yi, ya. Domanya dimonyongkan betul bibirnya. Yu, beda yu, itu tidak monyong pasti. Tapi yu. Yu, yi, ya. Mumtaz. Terakhir, Munarsi. Ya, ikhtari, masih. Pilih saja yang mana kita mengucapkan. Spesial atau semua. A, U, I, A. Lagi. A. Buka A. A. Masih tebal A, tebal buka A, alhamdu. Tebal A, tebal A.
tebal A, tebal E. A. Iyalah bahasa. Terus. Bu. Di. Da. Iya. Bergetar-getar. Bikin jaringan. Ya, saya kira itu para akhwat sekalian. Indakum soal. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Ada. Ya, tafadhol. Ada Ustadz. Berkaitan dengan istilah Ustadz khusodoktin kilz. Bagaimana itu penyebutannya ketika tidak monyong? Oh iya, saya Itu praktekkan. hal mungkin bisa dicontohkan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa iyaki. Diperhatikan semua huruf tebal. Kho. Kho. Perhatikan saya tidak mengatakan kho. Kan? Kho kan? Oh. Jadi kita taruh pulpen ya. Kho. Ini tidak ada hubungannya dengan bibir kan? Bukan makhraj bibir. To, bukan to. Nah, ini tidak maju. Makanya nanti latihannya akhwat pakai pisau ya, sini. Taruh sini pisau. Kalau maju, itu berarti salah itu ya. Hati-hati ya. Kalian tidak akan kasih maju ya, bibir antun. Ya, jadi to bukan to. Kentara itu. To kentara ya. Syaitonir rajim, kentara kalau dia monyong. Ya. Paling kalau kita lihat mulutnya ya. Tapi syaiton to ini enggak bergerak, saya punya bibir kan. To enggak bergerak. Ya. Do bukan do. Tapi do apa lagi? Nah, enggak ada yang bergerak kan? Seperti itu. Kayak nanti ya, metode efektif taruh pisau ya. Supaya tidak bisa monyong. Barakallah. Saya dulu Kak. Ada yang lain? Ya Afwan. Ya. Di sini pertanyaan saya, kan kalau di Palu itu kebiasaan sudah dari sebelum-sebelumnya ketika huruf yang berharakat fathah itu pasti posisi mulut dibuka kayak a, ba seperti itu. Sudah kebiasaan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kan baru kami ketahui ternyata posisi mulut itu dibuka agak ditarik. Nah, itu kalau dari segi penyuaraan kadang agak-agak sedikit mirip dengan seperti itu kan. Nah, biasanya itu ada dari saya kalau yang kritis, mereka menanyakan apa bedanya antara imala dengan yang bacaan seperti tadi, kayak ba gitu. Kan kalau dari segi penyuaraan dia agak-agak sedikit mirip. Nah, itu bagaimana cara kita menjawabnya, Ustaz? Syukron. Ya, barakallahu fiik. Bagus. Jadi pertama, ya kita mengambil ilmu dari seorang, itu jelas gurunya, ya jelas silsilahnya lah ya. Paling kalau bersanad ya. Karena ilmu diambil dari talaqi ya, bertalaqi, bukan kira-kira ya. Oh kira-kira gitu ya, kira-kira begitu. Kira-kira enggak boleh itu. Ya terlebih lagi baca Quran ya. Enggak boleh kita berdasarkan teori kita praktekkan, enggak. Karena asalnya ilmu ini adalah asalnya praktek. Nanti ditulis untuk memudahkan teori. Nah, beda ya. Beda imala dengan seperti coba perhatikan beda dengan B imala, B fathah. Beda kan? Beda. Fathah, jelas imala. Dalam riwayat lain ada namanya ilmu taklil. Taklil ini sedikit dari imala. Ya, contohnya at-tawr yaitu imalan. Bukan namanya taklil namanya ya. Seperti Imam Warsh, Imam Susi dan seterusnya itu memakai taklil. Dibawanya sedikit imala. Imala betul ya. Majiri hari kan.
imala yang lain bukan pakai ro, adirika pakai ro semua. Ner itu ya. Ner, bukan na fathah ne ya. Musa sa kan sa, beda dengan Musa itu imalah. Musa itu taklil. Musa sa itu fathah. Perhatikan bedanya. Fathah. Musa. Ya, bukan Musa. Musa bukan. Taklil. Di bawahnya sedikit imalah. Musa. Imalah. Musa. Ya. Hal ataka hadithu Musa. Itu orang dalam riwayat lain. Seperti itulah dia. Ya. Ya, syukran. Barakallah. Itulah pentingnya talaqi. Masih boleh bertanya, Ustaz? Ya, tafadhali. Afwan, untuk pengucapan huruf-huruf yang berharokat dhammah itu dia seharusnya yang benarnya memonyongkan bibir terlebih dahulu atau bersiap untuk makhrajul hurufnya dulu, Ustaz. Ya, perhatikan. Saya pakai ilmu saya tidak menghilang. Jadi jelas makhrajnya dulu, jangan dimonyongkan. Contoh yang paling banyak yang kekurangan fa. Gimana caranya monyong dulu baru diletakkan gigi ke depan? Tidak mungkin di sini ya, tidak mungkin giginya dipanjangkan ke depan kan. Jadi fu lu jadi jangan langsung monyongkan apa lagi ba ya, tidak mungkin bu ya. Bu, jadi makhrajnya dulu, siap-siap makhrajnya baru dimonyongkan. Lu, ru, su, zu, su, dan seterusnya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Barakallahu fiik. Ada lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Barakallahu fiikunna ya kepada para akhwat, masya Allah ya. Kami harap bisa seperti ini ya jumlahnya, semangatnya sampai akhir ya. Dan belajar meditasi ini tergantung kita. Kalau kita rajin berlatih, insya Allah akan cepat selesai. Ya, karena kami tidak mau ya sekedar lewat begitu saja kan. Artinya kita belajar percuma. Ya, kalau kita artinya ya gitu. Artinya tidak diperbaiki betul, maka kami rasa itu tidak seperti itu. Kami mau memang ya para akhwat terutama yang sekarang ini betul-betul makhrajnya bagus ya, betul-betul sesuai standar. Jadi pada saat kalian menghafal Quran ya, kemudian kita ambil sanad, itu lebih mudah. Artinya tidak setengah mati ya. Saya tidak geleng-geleng kepala ya, tidak marah yantun karena makhrajnya tidak bagus. Jadi insya Allah target kita bacaan kalian standar sanad insya Allah. Baik, kita cukupkan ya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahluka wa khassatuka. Allahumma arzuqna ikhlasan ya fi kulli a'malina. Allahumma arzuqna ya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nur sudurina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.